Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, oke ya. Jadi Anda sudah ketemu dengan kuis yang ada di LMS ya. Jadi kuisnya memang saya buat, kalau Anda lihat kan ada beberapa tipe ya. Jadi kalau semisal saya share screen. Ismawati. Absen ya. Oke, saya bahas sedikit kuisnya 5 menit lah ya. 5 menit saya bahas kuisnya. Jadi ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe soal. Ya, ada 3 tipe soal. Ya, yang pertama itu adalah yang multiple choice. Yang pilih satu ya, yang pilih satu. Jadi apa gambarnya? Kotak ya, bunder gini ya. Ya, bulat gini, bulat ya. Nah, kalau seperti ini Anda milih salah satu ya. Kalau milih salah satu, ini poinnya adalah 100 gitu misalnya ya. Untuk satu soal. Nah, yang kedua itu ada yang multiple choice. Ya, tapi pilihnya bisa lebih satu. Pilih lebih dari satu ya. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa semua. Nah, untuk tipe soal yang ini, itu saya bikin ada penaltinya. Ya, ada penaltinya. Penaltinya gimana? Kalau semisal jawabannya ada, misalnya jawabannya ada 2 ini, jawabannya ada 2 di sini. Ini jawabannya, ya ini jawabannya. Terus yang ini misalnya yang salahnya. Nah, nanti poinnya gini poinnya. Yang ini adalah 50, yang ini adalah 50 atau 0,5 ya. Ini poinnya 0,5, ini poinnya 0,5. Yang ini minus ya, minus 0,33, minus 0,33, minus 0,33. Jadi hati-hati kalau yang kotak-kotak gini. Kalau yang kotak-kotak ya, kalau dia salah itu saya kasih nilai minus ya. Ada minusnya. Nah, tipe yang ketiga adalah true atau false ya, true atau false ya. Jadi kalau true ya true, kalau false ya false. Poinnya juga sama. Nah, biasanya banyaknya di sini nih yang salahnya ya. Jadi milih aja semua ya, padahal di situ ada yang nilainya minus ya, nilainya ada minus. Oke. Ya, ada pertanyaan masalah kuisnya? Ada yang mau nanya? Pak, bisa diulang nggak Pak? Kuis siapa? Nanti kita ulang. Yang kedua ada, woi. Nanti ada ulang. Suaranya kecilan. Suaranya kedengeran sekarang? Halo, suaranya kencang sekarang? Kenceng, Pak, kenceng. Ya, oke. Headphone-nya digedein. Headphone-nya dikencengin. Ini saya udah gedein mikrofonnya. Ya, oke. Ya, nanti kita ada lagi ya, tapi kita materi dulu supaya materi saya tersampaikan. Ya. Oke, kita lanjut aja. Ya, jadi nanti kita kuisnya, mau jam berapa kuisnya? Mau jam 2 apa jam 5? Jam 2 Pak. Jam 2 aja Pak. Jam 2 aja Pak. Jam 2 Pak. Jam 2 ya. Jam 2 sampai jam berapa? 2.45. Iya. Ya. Jam 3 Pak. Siap. Jam 3. Ya, kita lanjut. Pak, saya kelas shift 2:30 udah kerja. Iya. Gimana? Anak sip ya, anak sip. Jam 2 berangkat. Jam 2 berarti 1:30 ya.
Anak sip, Iya. anak sip tadinya mau saya bikin jam 5. Tapi mbaknya masih kerja ya, masih sip 2 ya. Masih kerja, baliknya jam 11 malam. Ya, nanti kita atur lagi lah yang buat banyak kerja aja ya, nanti saya bikinin jadwal lagi. Oke, Pak. Makasih. Oke, ya. Oke. Ya, jadi kita lanjut ya, kita lanjut seperti minggu kemarin. Kita lanjutkan. Jadi minggu ini saya masuk ke chapter 3 dulu. Kita bicara application dulu ya. Kita bicara application software. Jadi ini materinya ada di Google Drive ya. Jadi materinya saya taruh di Google Drive karena terlalu besar kalau ditaruh di LMS ya. Jadi Anda download aja dari sini ya, ada download. Kemudian Anda bisa lihat PDF-nya. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, ada 2 sebenarnya yang saya berikan minggu ini ya. Kalau semisal hanya cukup 1 ya, 1 aja. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kalau enggak saya gedein. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Siapa yang nanya? Itu yang tadi saya Medira. Ya, Medira. Gimana Medira? Itu kuis itu kan nanti kan kita lanjut tuh ya jam 2. Terus nanti dilanjutin atau kita ke kayak awal gitu kuisnya? Kuisnya kayak tadi. Enggak, maksudnya Maksudnya lanjutin gitu. Saya bikin lanjutin gimana? Soalnya sama yang tadi, Maksudnya gimana, Mbak? Kita kan baru ngisi setengah tuh ya, Pak. Terus udah tuh ya waktunya Ya, gitu. enggak, dari awal terus lagi. Dari awal lagi. Oh, dari awal lagi. Yang tadi kan otomatis terputus. Jadi ketika waktunya habis langsung putus dia. Saya bikin kayak gitu Mbak Medira ya. Jadi dari awal lagi. Soalnya sama kok. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita bicara sekarang yang namanya adalah software aplikasi ya. Software aplikasi. Ya. Software aplikasi. Oke, saya pakai bahasa Inggris tapi nanti saya artikan ya. Di sini kita bicara what is application software. Apa artinya? Apa itu software ya? Software aplikasi. Apa itu software lah gampangannya. Apa itu software? Di sini dikatakan software adalah ya program ya design ya to make user more productive and or assist them with personal tasks. Apa artinya? Program yang didesain, software adalah gede amat ya. Software adalah ya. Jadi lama lagi. Software adalah program yang didesain untuk membuat user produktif ya. Ini kayaknya panjangannya. Dan atau membantu, kayaknya nggak harus saya tulis ya kelamaan ya, membantu tugas-tugas mandiri ya, tugas-tugas personal. Oke, ini nggak saya artiin deh. Ya, ini adalah pengertian dari software. Software adalah program yang didesain untuk membuat user produktif dan atau membantu tugas-tugas yang pribadi gitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 kategori software aplikasi. Ada 4. Yang pertama adalah software-software yang digunakan di bisnis. Kemudian software-software yang digunakan untuk grafik sama multimedia. Yang ketiga adalah software-software yang digunakan untuk home, untuk perumahan, kemudian personal untuk pribadi, sama untuk educational untuk pendidikan ya. Kemudian yang terakhir di sini ada software yang digunakan di komunikasi ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini untuk bisnis di sini ada word processing ya. Apa nih Word ya? Ada spreadsheet, ada database ya. Database juga nanti ada aplikasinya ya. Aplikasi yang digunakan database. Kemudian untuk grafik ya ada note taking ya. Ini seperti yang saya sedang kerjakan sekarang. Nanti ada contoh-contoh penjelasannya di bawah, ada personal information manager, ada personal mobile device business, ada software suite ya. Ini gabungan ya seperti Office, Microsoft Office ya. Ada project management, ini ada accounting ya, ada aplikasi-aplikasi accounting ya untuk anak-anak akuntansi. Nanti ada aplikasi-aplikasi yang spesial digunakan untuk accounting. Ada juga untuk dokumen manajemen ya. Nanti di sini ada kayak convert PDF macam-macam di sini. Ada juga enterprise computing yang digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua ada yang aplikasi yang digunakan untuk gunakan aplikasi grafik sama multimedia ya. Kalau kita bicara aplikasi, kalau kita bicara mobile ya, kita bicara HP gitu ya, Android, maka mereka bilangnya apa? App ya, ada app ya. Kalau Anda main mobile, maka mereka bilangnya bukan aplikasi tapi app. Tapi sebenarnya sama aja. Nanti kalau kita lihat di sini, ini banyak aplikasi-aplikasi yang ada di mobile, seperti di Android Anda, karena Android juga adalah sistem operasi yang memiliki app, aplikasi. Biasanya adalah banyak di mobile ya. Di sini ada gunakan untuk bikin 3 dimensi ya, untuk paint, image, foto editing ya, foto editing, macam-macam. Ada video, ada multimedia, ada web page gitu ya. Ini adalah grafik sama multimedia. Kemudian di sini ada juga aplikasi-aplikasi untuk perumahan, ada pribadi atau educational ya. Banyak di sini contoh-contohnya. Nah, kemudian yang keempat adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan di komunikasi ya, web browser. Apa contohnya web browser? Chrome ya, ada Chrome, ada Mozilla, ada Safari, ada macam-macam. Ada email ya, ada instant messaging. Nah, ini bisa banyak nih soalnya ya. Bisa chat room ya. Ini kalau FTP mungkin jarang ya buat kirim data ini. VoIP ya, video conference ini juga udah jarang ya. Video conferencing ya seperti sekarang ya, ada Zoom, ada Google Meet, macam-macam. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan di communication. Kemudian di sini ada lagi tambahannya adalah program-program utility ya, ini untuk bantuan ya. Contohnya di sini ada antivirus, ada personal firewall, ada spyware remover, ada internet, ada antivirus tadi ya. Ada file compression ya. Contohnya apa file compression? Aplikasi kayak WinZip gitu ya. Banyak lah aplikasi-aplikasinya. Ada digunakan untuk backup, ini jarang kita lakukan. Ada media player ya. Apa ya, kalau di Windows banyak ya, saya di Ubuntu saya. Ini juga ada aplikasi-aplikasi file manager ya untuk Windows Explorer ya. Personal computer maintenance ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini ya, nanti kita lihat di sini ada beberapa cara distribusinya. Ya, kalau Anda lihat di sini, how is software distributed ya, bagaimana Anda mendapatkan aplikasi. Ya, ini kita bicara bagaimana software didistribusikan ya, bagaimana software didistribusikan ya. Oke. Ingat ya, harusnya ya Anda ketika install Windows ya, itu harusnya kita beli gitu ya, kita beli
Karena ini adalah ibaratnya ini adalah software yang dijual yang berbayar gitu ya. Kita harus beli. Ya, di sini mass produce maksudnya dibuat secara massal gitu. Ya, bisa dikatakan Windows, apakah Windows 7, Windows 10 itu adalah package software ya. Package software yang harus kita beli ya. Bukan kita bajak ya. Kalau kita kan kebanyakan bajak ya. Nanti kita lihat ada lagi yang jenis yang lain. Kita melihat di sini ya. Jadi kalau package software ini ketika kita ingin menggunakan kita harus beli dulu. Kita harus beli dulu. Kita beli softwarenya, kita beli lisensinya. Ya, kita beli lisensinya. Ya, kemudian juga ada misalnya custom software. Ini misalnya ketika Anda bicara akuntansi, nanti ada software-software yang harus kita beli tapi spesifik digunakan untuk akuntansi. Ini ya custom software ya, software-software yang spesial, perform function specific to business industry ya. Jadi dia bertujuan spesifik, misalnya buat akuntansi aja, untuk apa aja gitu ya. Itu adalah contoh yang custom software. Yang ketiga adalah web-based software. Apa artinya web-based software? Web-based software adalah software ibaratnya yang nggak perlu kita install ya, kita nggak perlu install, kita langsung running aja di katakanlah yang running yang kita jalankan di mana di web gitu ya, yang kita jalankan di web ya, ibaratnya langsung online kita bisa lakukan seperti ini, web based software ya, kayak LMS lah. LMS bisa dikatakan aplikasi yang bisa running secara online. Kemudian yang ketiga ini adalah open source software ya, open source software ya. Nah, open source di sini ini artinya bukan gratis ya. Open source itu bukan gratis. Open source itu adalah codingannya, source code-nya. Source code-nya itu bisa diedit ya, bisa dilihat, jadi open source itu adalah source code yang bisa kita gunakan, yang bisa digunakan, yang kita bisa modifikasi ya, karena kita bisa lihat source code-nya, dan kita bisa distribusi lagi ya. Ini sebenarnya aslinya open source itu adalah seperti itu. Jadi open source adalah aplikasi-aplikasi yang codingannya, source code-nya bisa kita lihat ya, kita bisa gunakan, kita bisa modifikasi, kita bisa distribusi. Nah, biasanya dia gratis biasanya ya. Seperti saya menggunakan sistem operasi yang namanya Ubuntu ya. Ubuntu ini open source ya, open source yang gratis. Tidak semua open source itu gratis ya, ada open source yang berbayar. Red Hat sekarang berbayar ya, ada Red Hat, ada sistem operasi namanya Red Hat itu sekarang udah berbayar. Ya. Oke. Jadi open source itu maksudnya bukan aplikasi yang gratis, tapi aplikasi yang source code-nya bisa kita lihat, bisa kita gunakan, bisa kita edit, bisa kita distribusikan kembali. Kita bisa kasih nama aplikasi yang baru gitu ya. Itu adalah open source software. Nah, kalau ada lagi yang namanya shareware, ada lagi namanya freeware. Kalau di shareware di sini aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi di sini gratis ya, tapi di sini ada jangka waktunya. Ada jangka waktu tertentu. Misalnya dalam waktu sebulan, Anda biasanya sebulan ya. Kebanyakan sebulan. Jangka waktu sebulan misalnya Anda bisa gunakan, tapi setelah itu Anda harus bayar. Gitu ya. Ya, kalau misalnya itu yang shareware ya, ini jangka waktu tertentu. Ada lagi yang namanya freeware ya. Kalau freeware di sini dikatakan ada copyright-nya, ada orang yang memilikinya. Copyright itu maksudnya ada yang memilikinya, tapi dia gratis. Di sini dia adalah gratis. Jadi kalau ditanya apa bedanya shareware sama freeware, kalau shareware dia ada jangka waktu tertentu, ya setelah itu Anda harus bayar. Kalau freeware, tapi di sini ada yang memilikinya ya. Jadi siapa yang bikin itu ada copyright-nya. Ya misalnya saya bikin, kemudian saya bikin freeware. Dia tidak open source ya, codingannya nggak dibuka gitu ya. Itu contoh dari freeware sama shareware.
Yang ketiga adalah public domain software. Dikatakan freeware, aplikasi yang gratis, dan dia tidak ada copyright-nya. Ya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagaimana software didistribusikan. Dia bisa dalam package Microsoft Office gitu ya, Windows gitu ya. Itu berbayar ya, harusnya berbayar ya, bukan dibajak ya. Kalau yang dibajak ya kita pakai alternatif software, aplikasi yang open source ya. Jadi bisa open source, bisa shareware, bisa freeware, bisa public domain shareware ya. Jadi banyak tuh kalau Anda lihat download ya. Beda kalau kita nge-crack ya. Kalau kita nge-crack ya. Kalau kita nge-crack istilahnya, kita nge-crack aplikasi, maka sebenarnya kita itu sedang berbuat kejahatan ya karena kita mengambil hak orang lain gitu ya. Walaupun di sini ada pendapat di open source, semua sistem operasi itu terlalu kompleks ya. Jadi pendapat yang di open source, gerakan open source, sistem operasi itu terlalu kompleks untuk dibuat untuk sebuah sistem ya. Makanya secara sendiri ya, maka mereka berpendapat harus ada dibuka codingannya ya. Dan Anda tahu Arduino itu, Shoko Arduino, Android ya, Android itu runningnya di mana? Di Linux ya. Jadi Linux ini adalah yang open source gitu ya. Anda bisa menikmati handheld device seperti Android itu karena gerakan open source tadi ya. Karena dibuka codingannya banyak yang membantu di situ. Oke, itu adalah bicara tentang apa tadi? Bagaimana software didistribusikan. Selanjutnya di sini ada yang bicara tentang sistem software ya. Sistem software. Jadi di sini penekanannya adalah sistem software. Oke. Sistem software di sini dikatakan serve as the interface between the user. Jadi dia berfungsi sebagai jembatan antara user, antara aplikasi sama antara hardware. Berarti ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah sistem operasi. Ya. Jadi sistem operasi ini akan menjembatani user ya, user akan menjembatani aplikasi dan juga akan menjembatani hardware gitu ya. Di situ dikatakan sistem software. Kalau di sini dilihatnya yang mobile ya, sistem softwarenya. Oke, itu kita lanjut. Di sini bicara tentang bagaimana kita, how do you start an application? Ya. Sebentar. Oke, kita share. Ya, sebelum saya lanjut, kita stop dulu. Masih ada 8 menit lagi. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah jelas, Pak. Ya, masih Jelas, ikutin ya. Pak. Ya, oke. Ini 8 menit lagi. Kita Zoom-nya putus sebentar ya. Kemudian mungkin kita break dulu sebentar ya. Kita break dulu, nanti 12.15 ini break, kemudian kita istirahat 15 menit ya. 15 menit kita istirahat, nanti lanjut lagi 12.30 ya. Saya lanjut ya. Masih ada 8 menit lagi. Ya, kemudian di sini Siap, Pak. ya, di sini bicara bagaimana kita menjalankan sebuah aplikasi. Ya, how do you start an application ya. Oke. Di sini kalau menurut saya tergantung sistem operasinya ya. Kalau menggunakan Windows maka seperti ini. Ya, kalau menggunakan Linux mungkin beda lagi tampilannya. Kalau pakai macOS maka dia beda lagi tampilannya. Kalau kita menggunakan Android maka beda lagi tampilannya. Nah, yang ditampilkan di sini ini adalah contoh dari
Windows ya. Kalau kita lihat Windows di sini ya. Jadi kalau misalnya saya bisa jalanin Windows di atas sebentar, saya mau jalanin. Oke, ya. Ini saya mau jalanin Windows di atas Ubuntu saya, di atas Linux saya. Ya. Oke, kita lihat mana dia. Desktop plasma. Oke. Hai. Dan stick. Kok suara Papa? Iya, sebentar. Saya lagi menjalan. Mana dia? Masih ada suara saya? Ada Pak, tapi Ada putus-putus. Pak. Ya. Ada Berat Pak, ada. ya. Saya lagi melakukan Berat. aplikasi run Windows di atas Linux. Ya, sebentar. Windowsnya masih jalan ya. Hilang lagi. Oke. Mana dia? Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oh, enggak. Kelihatan nggak apa yang saya share? Belum, Belum, Bapak Pak. masih muter-muter. Iya. Sekarang? Belum. Masih muter Pak, masih muter. Masih muter, Pak. Iya. Udah. Masih booting Windowsnya. Sekarang udah kali ya? Udah. Nah, ini apa coba? Ini adalah saya lagi. Oh, belum. Kevin. Kasih muter ya. Iya Pak, muter. Loading kali ya. Iya, saya jalanin 2 sistem operasi ini. Kita cobalah.
Ya, ini komputer saya sedang bekerja keras ini. Ah, itu dia. Kelihatan nggak? Masih muter-muter. Iya. Windowsnya, ini kelihatan Windows ya? Iya, tapi masih muter. Iya. Kurang hardware ini.